يا رحيم ارحمني يا الله بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رافاتك محوم آثمين. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat ini Bapa kami mau mendengarkan pemaparan dari saudara kami Ben. Tuhan, biarlah Engkau berkarya, Engkau menyertai dia, menutup bungkus dia dengan kuasa darah anak domba Allah dan memberikan dia hikmat supaya Bapa pemaparan ini benar-benar datangnya dari Engkau yang membuka wawasan kami tentang Engkau ya Bapa, dan firman-Mu itu adalah ya dan amin. Bahkan kami di luar sana Bapak, teman-teman di YouTube, boleh memberikan waktu kepada mereka ya Bapak untuk bisa menyimak pemaparan ini, dan kami percaya pertolongan Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus selalu menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan Saudara Ben untuk memberikan pemaparannya. Oke, Shalom Aleichem, Behem Sem Hamasyah. Nah, kita ini tadi keberapa Bu? Udah keempat ya. Kalau di hitungan saya ini ini video yang ke-11 dari channel Benedictus Ictus. Ya teman-teman, kita kembali ketemu lagi. Shalom, shalom. Tadi udah dipimpin doa sama Ibu Heni. Thank you Ibu Heni. Nah teman-teman, kali ini kita akan bahas satu yang cukup menarik ya. Ceritanya adalah dongeng dalam Alkitab. Jadi kita langsung aja. Oke, nah kita akan mulai dengan istilah dongeng. Dongeng itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi kalau dia tidak benar-benar terjadi, dia itu dongeng isinya. Terutama kisah tentang zaman dahulu yang aneh-aneh. Atau perkataan, berita dan sebagainya yang bukan-bukan atau yang tidak benar. Ya, atau cerita zaman dulu. Gitulah menurut. Nah, kita lanjut, kita lihat. Saya ketemu di salah satu blog, tulisannya gerbangkebenaran.blogspot.com, rupa-rupa dalam Alkitab. Dia bilang begini, rupa-rupa cerita dongeng dalam Alkitab. Yang pertama, Alkitab melindungi para pemerkosa gadis perawan yang belum bertunangan. Sudah kasih ayatnya. Kitab Ulangan, apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka harus laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu harus menjadi istrinya, sebab laki-laki telah memperkosa dia selama hidupnya, tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Terus ini ada tambahan dari si penulis blog ini, dia bilang gini, jika Anda patuh pada aturan hukum tersebut, katanya sih firman Tuhan, pasti Anda akan mencari gadis yang cantik, yang masih perawan untuk Anda perkosa. Nah, kata dia gitu tuh. Karena sebentar lagi gadis itu akan menjadi istri Anda. Enak kan? Nah, ya sebenarnya dia agak salah ya kalau mengkategorikan ini sebagai dongeng ya. Cuman ya sudah, karena dia bilang ini dongeng, kita jawab dulu aja. Kita baca dulu Ulangan 22 ayat 23-24. Dia bilang begini, apabila seorang gadis perawan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya itu membawa keluar pintu gerbang kota dan untuk melempari dengan batu sehingga mati gadis itu, karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Nah, ayat ini adalah ayat atasnya sebelum dari ayat itu. Jadi ada dua hukum. Yang pertama, apabila yang diperkosa adalah seorang gadis yang telah bertunangan. Yang kedua, apabila yang diperkosa adalah gadis yang belum bertunangan. Kita lihat tafsir Matthew Henry. Dia bilang begini, apabila seorang gadis yang belum bertunangan diperkosa seperti itu, maka laki-laki yang memperkosanya harus dikenai denda. Dan ayah gadis itulah yang harus menerima denda itu.
Dan apabila laki-laki dan gadis itu setuju, maka laki-laki itu harus menikahinya dan sama sekali tidak boleh menceraikannya, betapapun rendahnya kedudukan gadis itu, dan betapapun tidak menyenangkannya gadis itu baginya di kemudian hari. Nah, beberapa waktu lalu juga berdebat soal hukum nikah dalam Kristen nggak ada. Sebenarnya ini adalah salah satu hukum yang menurut saya justru melindungi ya, karena sebagaimanapun pemerkosaan itu nggak boleh, dan ketika itu terjadi si laki-lakinya harus bertanggung jawab. Nah, bentuk hukumannya ini bukan seperti menembus atau membeli ya, tapi lebih waktu itu 50 shikal itu nominalnya cukup besar gitu loh. Itu bukan nominal yang bisa yang mudah jadi gitu. Nah, kita lanjut. Nah, menurut Jewish Study Bible halaman 418 dia bilang post biblical Jewish law granted both the father and the daughter at the right to review such marriage. Jadi di hukum yang selanjutnya diatur bahwa dinikahi juga nggak apa-apa, tapi hukum tetap berlaku bahwa dia harus mengganti tindakan itu harus dia tebus gitu loh. Nah, lalu berarti Alkitab ini memperbolehkan orang memperkosa dong? Oh jelas enggak. Konsep yang perlu ada pertama bahwa si laki-laki itu dia si perempuan tersebut dia belum menikah atau belum memiliki tunangan ya. Saya pernah jelasin di Alkitab Ajaran Orang Berzina. Bentar. Ya. Itu di materi kamu nggak kelihatan tuh ada yang ngalangin apa tuh Piang? Ya, si kodek Bu. Itu kodek streamyardnya. Kodek. Oh ya, streamyardnya kodek itu. Jadi mereka nggak bisa lihat materimu. Iya. Ya kita bahas di sini dulu, yang di sini nggak apa-apa ya, bahwa jadi bukan langsung memperkosa gitu, enggak, karena kalau dia perkosa gitu hukumnya bisa mati ya. Jadi jangan terlalu inilah. Nanti kita lihat bagaimana hukum Islam sendiri soal perkosa memperkosa juga ada, nanti kita lihat. Ya, jadi tidak harus, maksudnya di hukum yang berikutnya tidak diwajibkan untuk dia menikahi si laki-laki yang memperkosa tersebut. Jadi si perempuannya nggak terbebani gitu. Jadi kalau yang dibilang kamu ngeliat langsung perkosa langsung ini, enggak, karena hukumnya bilang kamu boleh, si perempuan tuh kalau memang nggak mau ya nggak apa-apa, tapi kamu tetap dikenain penaltinya, punishment tetap dikenain ke si laki-laki yang memperkosa. Oke. Ini berhubungan dengan budaya waktu itu nggak sih? Kan kalau di Alkitab kita kayak ada, misalnya ada anak gadis di ladang apa-apa terus dibawa lari gitu sama laki-laki kayak gitu. Dijadiin istrinya kayak gitu. Mungkin ada ya, saya belum studi ke sana sih Bu ya. Di kitab kita ada tuh yang suku Benyamin ya, waktu itu kan yang dihabisi. Memperkosa Dina kan. Nah, itu. Bukan, suku Benyamin. Suku Benyamin kan dihabisin gara-gara kasus memperkosa budaknya siapa itu kan. Terus perang kan, perang sipil kan. Betul. Hampir habis kan itu suku Benyamin. Betul. Terus akhirnya mereka kasihan, jangan sampai habis lah, ini kan masih satu bangsa sama kita. Udah dikawinin aja. Nah caranya mereka suruh, pokoknya kalau ngeliat cewek di mana langsung dibawa lari nih cewek. Ya oke. Thank you Bu Sofi tambahannya. Oke, nah kalau kayak begitu menganggap tadi statementnya adalah sedikit-sedikit bahwa enak nih tinggal lariin, tinggal perkosa, ternyata hukum tersebut dimutakhirkan, digenapi dan diberikan satu hukum yang baru sama Yesus ketika dia bilang, kamu telah mendengar firman jangan berzina, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Jadi dosa perzinahannya itu tidak sampai dilakukan pun sudah ada. Jadi bagaimana Tuhan, bagaimana Yesus, dia kalau menurut dia memperketat hukumnya supaya orang itu tidak semakin berdosa. Ya, kita lihat. Nah, kalau ini saya ambil dalam video saya Alkitab Ajaran Orang Berzina. Ini menurut Ibnu Katsir, volume kedua halaman 272, tafsir dari surah An-Nisa ayat 24 kalau nggak salah. Di sini dikatakan begini,
Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita-wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Artinya diharamkan bagi kalian mengawini wanita-wanita musyanat yang bersuami kecuali budak-budak yang kalian miliki, yaitu yang kalian miliki melalui penawanan. Maka halal bagi kalian menggaulinya apabila kalian telah istibra. Istibra ini menunggu 1 kali masa haid terhadap mereka, karena ayat ini turun berkenaan tentang hal itu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri, ia berkata, kami mendapat 1 tawanan wanita Autas yang telah memiliki suami. Kami tidak suka menjima mereka sedangkan mereka bersuami. Maka kami menanyakan hal ini kepada Nabi, lalu turunlah ayat ini. Maka kami menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka. Ini diperhalus sama Ibnu Katsir yang cetakan sebelum kami halalkan farjinya mereka, vaginanya mereka. Begitulah diriwayatkan oleh At-Tirmizi, An-Nasai, adalah Muslim dalam sahihnya. Wallahu alam. Nah, di ayat ini kita melihat satu hukum yang kalau hukum yang tadi dikatakan wah enak banget ya tinggal perkosa gadis lalu jadi suaminya. Malah saya mau bilang hukum yang ini wah lebih enak lagi ya, kita ikut perang tawan, kita bisa setubuhin, bahkan nggak dianggap istri. Ya, ada satu kontras yang luar biasa antara ayat yang sebelum kita baca dan ayat yang kita baca. Nah, by the way, kalau kalian mau tahu, kalau kita lihat timeline, yang ulangan itu adalah 1.500 tahunan sebelum Masehi. Sudah ada aturan, lalu aturannya diperketat di di abad pertama oleh Yesus. Nah, di abad ke-7 ada aturan yang menurut saya mengkendorkan aturan yang tadi. Malah dikendorin, malah lebih enteng nih, enak dalam hal zina menjinahi ya. Kalau mau tahu yang lebih lengkap lagi soal zina menjinahi bisa cek di YouTube di BI 005 atau 006 ya, ayat Alkitab ajaran orang berzina. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua dia bilang malaikat Tuhan bisa berfirman, dia bingung tuh. Kita pakai bilang, lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu selama-lamanya. Tetapi janganlah mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini, mesbah mereka harus kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengar firmanku, mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu di depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan jadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu ke seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Nah, di komentarnya dia mengatakan begini, siapakah malaikat Tuhan itu? Mengapa ia berfirman? Dalam kitab Lukas, Tuhan cukup mengutus malaikat Gabriel dalam kurung Jibril untuk menyampaikan pesannya, bukan berfirman atas kemauannya sendiri. Nah, kalau buat yang ini, nah ini sudah dibahas di video YouTube ini. Linknya ada di deskripsi video, ada di channel YouTube saya, ada deskripsinya. Ini juga ada Bu Sofi juga di sini, ada rame lah teman-teman di sini jelasin. Yang gampangnya adalah Malakh Yahweh. Gue kalau bilang Teofani terlalu bingung ya. Malakh Yahweh itu adalah satu penjelmaan dari firman Allah dalam perjanjian lama. Jadi ketika perjanjian baru itu firman Allah inkarnasi jadi manusia, firman Allah jadi manusia, nuzul soro jasadan. Kalau di perjanjian lama dia bentuknya jadi Malakh Yahweh. Ya, ini salah satu bahan diskusi panjang juga, cuman bisa dicek videonya, sudah ada di sini. Nah, tadi ada 2, ada 5, sebelum saya ambil 2 aja karena materi cukup panjang. Sekarang kita tanya, gimana dengan Quran? Tadi orang di Blogspot itu dengan secara sembarang dia bilang itu dongeng-dongeng dalam Alkitab yang kita bisa jawab, dan sudah banyak yang jawab sebetulnya, teman-teman bisa cari, YouTube ini banyak banget. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana dengan Quran. Yang pertama adalah iblis dan Adam. Surat Al-A'raf ke-7 ayat 11 sampai ke-13 dibilang begini, dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk dalam kurung tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam.
Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia dalam kurung iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Dalam kurung Allah berfirman, apakah yang menghalangimu dalam kurung sehingga kamu tidak bersujud dalam kurung kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Dalam kurung iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Dalam kurung Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya dalam kurung surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang yang hina. Pertama, sebelum kita bahas soal dongeng, saya mau menyoroti di sini ada yang lucu. Karena ketika yang disuruh bersujud adalah malaikat, tapi yang nggak sujud, tapi yang diusir iblis, aneh ya. Ya, dia bilang begini, maka berfirmanlah kepada malaikat. Nah, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dalam konteks ini, atas perintah Allah, iblis tidak salah karena dia nggak diperintahkan. Karena menurut kepercayaan teman-teman yang Muslim bahwa malaikat dan iblis itu diciptakan secara berbeda. Ya, jadi ini menurut mereka begitu. Cuma nanti kita lihat lebih lanjut. Nah, karena saya bodoh di antara para apologet dan debater, saya yang paling bodoh, jadi saya coba mencari apa sih yang sudah. Nah, itu ya, iblis itu malaikat. Ya, jadi saya bingung karena saya bodoh, saya bingung. Iblis itu apakah iblis itu malaikat? Kita baca tafsir dalam At-Tabari volume ke-10 halaman 848 sampai 849. Dia bilang begini. Sesungguhnya iblis tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam karena sombong. Ah, dia langsung ngejudge ini sombong. Maka bagaimana ia taat kepada selainnya dengan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala? Ya, halo Pak. Mana? Calling lain. Dan tidak taat kepadanya dengan tidak bersujud kepada Adam. Nah, boleh dikatakan kepada iblis, siapa yang berkata kepadamu, janganlah bersujud kepada Adam ketika aku memerintahkanmu untuk bersujud kepadanya. Akan tetapi makna yang benar insya Allah adalah apa yang kukatakan berikut ini menurut penafsir. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam, maka aku akan menerima alasanmu, atau aku akan mengeluarkanmu, atau aku akan memaksamu untuk tidak sujud kepada Adam seperti yang telah kupaparkan. Nah, jadi ini penafsir ini berusaha mengganti apa namanya ayatnya, ya dia ganti atau lebih halus dia gunakan tafsiran alegori yang jauh sekali dengan kan maknanya jadi jauh berbeda dengan ayat yang tadi kita baca. Nah, menurut penulis si iblis ini bukan karena dia tidak mematuhi Allah, tapi karena dia sombong. Kalau secara teks, kalau dia mau tafsir terserahlah orang-orang kitabnya mereka ya. Tapi secara teks tidak terlihat seperti itu. Malah jadinya ada kesalahan logika di situ sih. Nah, kita lihat lagi. Ternyata kasus ini sudah ada dalam buku yang berjudul The Life of Adam dan Hawa. Saya ambil dari pasal ke-14. Dia bilang, and Michael went out and called all the angels saying, worship the image of God. Maksudnya Adam. As the Lord God hath commanded. And Michael himself worshipped the first. And he called me and said, worship the image of God. The Lord and I answered, I have no need to worship Adam. Jadi ini maksudnya si iblis tadi, dia dalam pengertian dalam kitab ini dia masih malaikat. And since Michael keep urging me to worship, I say to him, why those two urging me? I will not worship an inferior and younger being dalam kurung than I. I am his senior in the creation. Before he was made, was I already made. It is his duty to worship me. Jadi mungkin apa yang penafsir itu katakan tadi atau Bari katakan bahwa si malaikat itu ternyata bukan karena dia nggak menyembah Allah, tapi karena dia sombong, mungkin diambil dari kisah ini. Karena kisah ini sudah lebih dulu ada sebelum Quran ada, jelas. Quran baru muncul abad ke-7. Ini sudah ada di abad pertama sampai abad ke-6 rentan penulisannya. Ya.
Jadi kita bisa lihat mungkin sumbernya dari sini, tapi kita ini ada paralel di sini. Kita lebih lanjut. When the angels who were under me heard this, they refused to worship him. And Michael said, worship the image of God, but if thou wilt not worship him, the Lord God will be wroth with thee. And I said, if he be wroth with me, I will set my seat above the star of the heaven, and I will be like the highest. Lanjut lagi. And the Lord God was wrath with me. Nah, dia marah nih pada malaikat yang kemudian disebut iblis. And banish me and my angels from our glory. Ben, masalah di live chatting kita suaranya nggak kedengaran, Ben. Apa tuh? Di mana? Di live chatting. Di live Lagi chatting. live suaranya nggak ada suara nih. Oh iya. Wah, saya nggak tahu. Soalnya saya nggak, yang kontrol live siapa tuh? Apiang? Ini malah nggak ada suaranya nih. Kalau di Pak Erben ada suaranya. Oh, Di beda-beda tempat yang kita live nggak ada berarti. suaranya. Mungkin audionya tertutup gara-gara berhenti tadi. Oh, enggak sih. Kalau di tempatnya Chaf masih nyala kok, bagus. Oke, ya udah. Yang mati di tempat siapa tadi? Tempat kita nih live, yang live ini saya udah periksa nggak ada suaranya. Oh, oke. Slide-nya ada, suaranya nggak ada. Oke. Saya bingung ya, soalnya saya nggak nayangin sih tadi, berat, makanya saya nggak nayangin, nanti saya download aja. Oke, kita lanjut sebentar lah ya. Nah, selain dari di the life of Adam and Eve, ternyata kasus yang tadi juga ada di the Gospel of Bartholomew. Dia bilang begini, and when I came from the end of the earth, Michael said, worship thou the image of God, which he hath made according to his likeness. But I said, I am fire of fire. I was the first angel formed, and shall worship clay and matter. Jadi gue dari api, kenapa gue mesti nyembah yang dari tanah? Nah, at the end dia dibuang, jadi kita bisa baca. Nah, kembali lagi sebelum kisah tadi ada, sudah ada dua kisah, maka kita bisa, makanya penafsir bisa melihat dia bisa melihat bahwa itu sombong, kemungkinan besar karena ada kisah-kisah ini yang juga beredar di sana. Ya, tadi kita ada di sini. Kan dia bilang diciptakan dari api, sedangkan kau diciptakan dari tanah. Ya. Yang tadi bilang, saya dari api, kenapa saya harus menyembah yang dari tanah? Jadi dia nggak mau. Jadi ini sudah ada sebelum Quran ada. Ya, ini sudah ada kisah ini. Apakah kisah ini benar? Tentu kisah ini tidak benar. The Gospel of Bartholomew adalah satu kitab gnostik, dan The Life of Adam and Eve juga diakui ya itu dongeng-dongeng Yahudi. Jadi dua ini diakui dongeng oleh baik orang Yahudi maupun orang Kristen. Ya, kita lanjut. Yang kedua ada Sulaiman dan jin. Kita lihat surah 34, Sabah ayat 12 sampai 13, dia bilang begini. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanan pada waktu pagi sama dengan sebuah perjalanan pada waktu sore, dan dengan sebuah dalam kerumpulan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya, dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka api yang menyala-nyala. Dan mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya membuat gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya kolam. Nah, kita coba lihat tafsirnya apa. Di At-Tabari volume 21 halaman 329 dia bilang takwil dari dan sebagian jin bekerja adalah di antara bangsa jin ada yang menaati Sulaiman. Berarti benar. Tafsir pun mengakui bahwa ada jin yang menaati Sulaiman. Ya, jadi saya tidak salah tafsir kan, karena
Kita lihat ya. Jadi baik Quran ayatnya, tafsirnya blur, clear, sama-sama jin. Nah kita lihat. Dalam Alkitab nggak ada kisah kayak begini. Nggak ada. Tapi ini ada dalam dongeng Yahudi yang judulnya The Testament of Solomon. Nah, ini adalah Testament Solomon ayat ke-107. Dia bilang begini. And I Solomon, when I heard this, glorify the Lord of the heaven and the earth, and I command them to fetch the water in the temple of God, and I furthermore pray to the Lord God to cause the demon without that hamper humanity to be bound and make them approach to the temple of God. Some of these demons I condemn to the heavy work of the construction of the temple of God. Jadi kisah bahwa Sulaiman itu punya jin yang bekerja untuk dia juga sudah ada sebelumnya ternyata. Dan sekali lagi ini adalah dongeng Yahudi. Ini dikarang di abad ke-4 kalau nggak salah. Ya. Kenapa ini dongeng Yahudi? Oh jelas. Kalau ini bukan dongeng, ini pasti akan masuk dalam kanon kitab sucinya orang Yahudi. Kenapa nggak masuk? Karena orang Yahudi pun tahu ini dongeng. Ya, jadi kita sudah punya dua. Yang pertama The Life of Adam and Eve, yang kedua Testament of Solomon. Yang ketiga adalah kunjungan Ratu Bilqis. Surat An-Naml 27 ayat ke-44, 27 IS 27. Dikatakan kepada dalam kurung Balkis, masuklah ke dalam istana, maka ketika dia dalam kurung Balkis melihat dalam kurung lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar itu, dan disingkapkannya dalam kurung penutup kedua betisnya. Dia Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Dia dalam kurung Balkis berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, kisah Ratu Balkis yang menyangka bahwa itu adalah kaca, itu adalah air, ternyata sekali lagi juga sudah ada. Ya, dalam Targum Seni mengenai kitab terhadap kitab Ester mengenai Salomo, ini saya ambil dari YouTube-nya Pak Babang Nursena. Dia bahas ini, teman-teman boleh nonton, linknya juga ada di deskripsi. Ya, dia katakan bahwa membaca demikian, ini dia. Salomo bangkit dan duduk dalam istana gelas. Ketika melihat itu, ratu berpikir bahwa lantai gelas itu adalah air. Pada waktu itu melewati lantai itu, mengangkat pakaian dan melihat bulu kakinya. Nah, Targum Seni ini dibuat ketika sebelum terjadinya temuan-temuan arkeologi. Ya, ini adalah satu tafsiran atau kutipan bebas, tafsiran bebas dari para rabi sebelum ditemukannya bukti-bukti arkeologi yang menyangkal lah kurang lebih apa yang disebutin. Ya, jadi ini juga sudah. Nah, sebetulnya dalam videonya Pak Bambang Nursena yang ini dia juga membuat satu dia juga membuat satu pemaparan tentang Salomo yang bisa bicara sama hewan. Ya, jadi ada dua yang masuk di sini. Teman-teman bisa cek, ada di link. Nah, yang keempat, Yusuf dan Zulaika. Yang nonton di WFM pasti sudah tahu ini. Surah Yusuf surah Yusuf Quran 12 ayat ke-31. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan itu, ini maksudnya Zulaika. Disediakan tempat duduk bagi mereka dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya dan mereka dalam tubuh tanpa sadar melukai tangannya sendiri seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Ini benar-benar adalah malaikat yang mulia. Nah,
Sekali lagi, ternyata ini juga sudah ada. Ini ada di Book of Jasher halaman 106. Kisahnya adalah kecil, saya bacanya langsung saya translatein ya. Ketika wanita-wanita Mesir itu mengunjungi si Zulaika, dia bilang, "Kenapa kamu ada dalam posisi atau keadaan yang sangat mengerikan ya, sangat hina gitu. Padahal suami kamu tuh adalah orang yang hebat gitu. Kenapa kamu masih mau tidur sama budak kamu?" Nah, terus Zulaika dalam ini bilang Zelika, dia bilang, "Hari ini kamu nanti akan tahu deh. Kamu datang semua. Saya mau diajak makan." Lalu si Zulaika dia suruh hamba-hambanya, dia siapin makanan, dia siapin pesta, dan di tengah-tengah pesta disuruh masuklah si Yusuf. Ketika Yusuf masuk, mereka shock, ya kan? Joseph came before the eyes and all the women look on Joseph and could not take their eyes of him. Wow, dia ngeliatin terus si Yusuf ya. Dan mereka memotong tangannya sendiri dengan pisau. Yang mereka pikir itu makanannya. Ya, ini bisa dibaca ke bawah. Book of Jasher, linknya juga ada di deskripsi video. Tunggu aja nanti saya post nanti agak malaman. Jadi apalagi? Ternyata ini sudah muncul di Book of Jasher. Apakah Book of Jasher ini sebuah kitab yang bisa kita percaya? Tentu tidak. Kenapa? Ya karena bahkan orang Yahudi pun tahu ini kisah bohong. Ini kisah dongeng yang dilebih-lebihkan. Lanjut. Ada dongeng-dongeng lain, misalnya Al-Anbiya surah ke-21 ayat 69 tentang Abraham dibakar, ada di Bereshit Rabah atau Bereshit Genesis, sama aja. Juga ada surat Al-Kahfi soal 7 petidur. Ini juga ada dongengnya. Nanti bisa lihat di link di deskripsi. Juga ada Zulkarnain, Alexander in Romance. Dan ada beberapa yang sudah saya bahas, misalnya Maria diberi makan oleh malaikat. Yesus bicara ketika waktu masih di ayunan, pohon merunduk ke kaki Bunda Maria, Yesus membuat burung dari tanah, Yesus diserupakan. Ini semua adalah dongeng-dongeng Kristen, saya bisa bilang. Yang ini semua dongeng-dongeng Kristen. Kenapa? Saya udah jelasin di video saya, di kitab Orang Kristen Kitab Palsu, bahwa itu adalah kitab-kitab gnostik, kitab-kitab apokrif, kitab-kitab yang kita nggak bisa percaya kebenaran keasliannya. Kitab-kitab yang ditulis di abad kedua ke atas, yang tidak ada sanadnya yang jelas dari para rasul. Kitab-kitab yang pengarangnya aja kita nggak tahu itu siapa. Bagaimana kita bisa pastikan itu isinya benar? Gitu. Ya, bisa cek. Ya, sekarang subscribe jangan lupa. Nah, juga saya jelasin soal yang dia Yesus diserupakan, ada di Yesus nggak ada di video Yesus tidak disalib, bahwa Injil Basilides, risalah kedua dari Set yang Agung, dan Injil Barnabas itu semuanya bukan saksi mata. Kenapa kita bilang itu dongeng? Kenapa? Karena fakta sejarahnya berkata hal yang berbeda. Ya, teman-teman boleh tonton 2 video itu. Nah, sekarang saya mau baca satu ayat dulu. Al-Mutaffin ayat 12. Mutaffifin. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Nah, kan benar nih. Makanya Benediktus itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dia bilang itu adalah dongeng. Karena itu yang Allah sudah katakan dalam Al-Quran. Ya kan? Semangat banget khotbahnya. Oke, kalau itu pemikiran kamu, saya dan teman-teman banyak apologet juga yang sudah buka kisah-kisah ini.
Kami buka, kami bilang itu dongeng karena Allah sudah bilang dalam Quran bahwa itu dongeng. Oke. Saya akan kasih sebuah contoh. Saya akan kasih sebuah contoh ke kamu supaya kamu ngerti cara pikirnya. Injil Sunda Empire 3 ayat 1 sampai 2. Nah, ini saya comot ya, Lord Rangga. Dan ingatlah kami kirimkan utusan kepadamu, yaitu Lord Rangga, namun kamu mendustakannya. Maka kami kirimkan kepadamu dalam kurung suatu penyakit hingga kamu terkurung seperti kamu mengurung Lord Rangga. Ayat 3. Dan kami akan melepaskan kamu dari mara bahaya seperti kami melepaskan timun mas dari raksasa dengan 3 mujizat apabila kamu bertobat. Ayat 4. Lalu apabila kamu membacakan Injil ini kepada orang-orang sesat, mereka akan mengatakan bahwa Injil ini adalah dongeng-dongeng belaka. Karena mereka menolak Sunda Empire dan membenci kamu yang taat. Oke. Jadi ini adalah Injil yang benar. Kalau kamu menolak bahwa Sunda Empire ini melepaskan timun mas dari raksasa, itu karena memang kamu membenci Sunda Empire. Sudah dinubuatkan, sudah ditulis dalam Injil Sunda Empire. Jadi kamu percaya nggak sama Injil Sunda Empire ini? Belum paham? Oke, kita ulang. Ya. Ini adalah Injil Sunda Empire. Ini contoh. Injil Sunda Empire ini ngomong, dan ingatlah kami kirimkan utusan kepadamu yaitu Lord Rangga, namun kamu mendustakannya. Maka kami kirimkan kepadamu suatu penyakit sehingga kamu terkurung seperti kamu mengurung Lord Rangga. Dan kami akan melepaskan kamu dari mara bahaya seperti kami melepaskan timun mas dari raksasa dengan 3 mukjizat apabila kamu bertobat. Lalu apabila kamu membacakan Injil ini kepada orang-orang sesat, mereka akan mengatakan bahwa Injil ini adalah dongeng-dongeng belaka. Karena mereka menolak Sunda Empire dan membenci kamu yang taat. Jadi kamu percaya sama Injil Sunda Empire ini? Oh, tidak percaya, Pak Benediktus. Oh iya itu, karena kamu sesat. Kamu menolak Sunda Empire. Sudah ditulis di Injil Sunda Empire, kamu akan bilang ini dongeng. Apa begitu logikanya? Bingung. Waduh, bingung mulu. Jadi kamu harus percaya sama Injil Sunda Empire ini. Harus. Karena ketika kamu bilang ini dongeng, kamu membenarkan Injil Sunda Empire ini. Benar dong, kan terus tuh kamu akan mengatakan ini dongeng. Jadi kamu percaya? Tetap enggak. Meskipun sudah saya tulis di sini, kamu akan menolak. Pertanyaan saya, kenapa kamu nggak percaya? Oh jelas kita nggak percaya. Kan kita tahu timun mas dan raksasa itu hanya cerita rakyat, hanya dongeng di masyarakat Indonesia, itu bukan nyata. Nah ya udah. Argumen itu adalah argumen yang sama. Mengapa kisah-kisah yang paralel dengan dongeng itu kita tolak? Ya. Jadi kalau oh ya benar itu dianggap sebagai dongeng karena mereka mendustakan. Yaitu bacain aja Injil Sunda Empire. Sama persis kayak Injil Sunda Empire logikanya. Ya. Tadi saya agak cepat supaya kita bisa ke sini. Saya akan kasih kamu timeline. Biar kamu ngerti. Ya. Dari 1500 sampai 0 Masehi ini banyak terjadi dongeng-dongeng Yahudi. Sebelum Masehi penemuan tertuanya kitab Taurat. Banyak berkembang dongeng-dongeng dan sebagainya. Sampai ke abad pertama. Ini adalah waktu di 4 Injil ditulis. Setelah masa ini, muncullah di abad kedua sampai ke-6 itu ada kitab-kitab apokrif dan kitab-kitab gnostik.
ya. Lalu di abad kelima Talmud, beberapa targum itu beberapa traktat itu mulai disusun, dikompilasi. Nah, di abad ke-7, ini bukan abad ke-5, ini abad ke-6. Nah, di abad ke-7, Quranmu tuh turun. Menurut literasi kamu adalah 610. Dan di abad ke-16 ini ada Injil Barnabas yang muncul. Nah, saya mau tanya. Ketika saya di abad pertama, kita ambil contoh kasus Yesus tidak disalib. Kita ambil contoh itu dulu ya. Di abad pertama, saksi mata plus dokumen-dokumen sejarah mengatakan Yesus itu disalib, mati disalib. Lalu 100 tahun kemudian di abad kedua, banyak orang-orang, dan abad ketiga, banyak orang yang menulis bahwa Yesus itu tidak disalib. Dia diserupakan. Ini di sini nih, munculnya nih, di sini nih. Ya. Ada di sini nih. Yesus diserupakan tuh muncul di sini nih. Lalu ada kitabmu yang mendukung isi kitab Gnostik ini. Kembali mengutip apa yang ada dalam kitab-kitab Gnostik ini. Bahkan kamu juga mengutip yang ada di sini. Lalu ketika kita bilang kamu itu berisi dongeng, kamu marah. Kamu bilang, oh ini sudah dibilang nih bahwa orang-orang yang kafir itu akan bilang kitab ini dongeng. Dengan analogi ini, saya harap teman-teman bisa mulai terbuka sedikit pikiran. Apakah kitabmu itu bersih dari dongeng? Atau kitabmu hanya kumpulan dongeng belaka? Ya. Karena kalau itu wahyu dari Tuhan, dan itu berisi dongeng-dongeng, wah itu menarik sih untuk dipelajari ya, Tuhan yang suka mendongeng. Oke. Oke teman-teman. Nah, sekali lagi, kalau ketika saya atau teman-teman yang lain menjabarkan, oh ada dongeng. Dan kamu bilang, oh ya terang aja, karena sudah dinubuatkan, karena sudah ada ditulis dalam kitab kami bahwa kamu akan bilang kitab ini dongeng. Itu logika sama persis dengan Injil Sunda Empire. Kenapa mereka bilang dongeng? Karena mereka tahu itu beneran dongeng. Oke teman-teman. Semoga membantu, semoga teman-teman bisa mengerti. Maaf ada banyak kekurangan hari ini. Shalom Aleichem. Tuhan memberkati. Kembali ke Bu Heni. Ya, slide berikutnya apa nih, Bro Brand? Ya, nah jangan lupa di-subscribe channelnya Benedictus Itus yang logonya ada gambar ikan nih. Ya, nyalakan lonceng, dia sedang aktif mengupload materi-materi pelajaran-pelajaran supaya Bapak dan Ibu, saudara-saudari saya bisa mensupport ya channelnya Benedictus Itus. Tolong di-subscribe ya. Tolong subscribe yang berikutnya, slide yang berikutnya. Buat teman-teman yang tadi yang penasaran itu Injil-Injil palsu itu atau kitab-kitab yang katanya dongeng itu mau baca di mana, nanti bisa cek ke YouTube yang Benedictus Itus,
cek di deskripsi video ini, nanti saya cantumin linknya supaya teman-teman juga bisa belajar online sama kayak saya. Iya, mantap. Terima kasih. Nah, ini channel-channel yang lainnya ya, tolong di-subscribe. CAF itu Christian Apologet ini family, ini logonya, tolong di-subscribe ya, dan dinyalakan loncengnya, dan subscribe juga channel-channel yang ada di sini walaupun ada gangguan tadi, tapi nanti di lain waktu kita akan memperbaikinya ya. Channelnya Ibu Uti pasti udah dikenal, luar biasa, pasti udah banyak yang mengetahuinya. Channelnya Wardana. Iya, ini juga. Dan Al Hidayat, siapa yang nggak tahu Pak Ibu Sofi, ini tolong di subscribe juga kalau Anda masih belum mensubscribe yang mendengarkan channel Benedictus ini. Tolong mampir ke channel ini juga karena banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa memberkati kita. Nah, channel yang satu lagi ini tanda salib ini apa nih Ben? Gue lupa Ben. Good is the Lord. Good is the Lord ya. Good is the Lord. Tolong di subscribe. Dan ini channelnya Pak Bram ya. Namanya apa ya? Ini lain kan? Bram Manaha. Bram Manaha ya. Lain. Ya. Oke, dan kemudian Omi Hen itu saya sendiri. Saya hanya mengupload sedikit ya, nggak terlalu aktif. Dan Bapak Ibu kalau mau melihat channel saya silakan untuk di-subscribe ya di Omi Hen. Saya baru upload itu perjalanan saya ke taman karena saya suka pergi ke taman. Dan ini nanti saya akan upload juga ke tempat yang lain tentang New York karena saya ada di New York ya. Bapak Ibu sekalian. Dan channel WAFM ini We Are for Murtadin. Ini juga tolong di-subscribe ya, dan dinyalakan lonceng. Dan saudara saya Billy Lin, tolong juga di-subscribe ya. Dan juga untuk channelnya Apollos. Apollos ini juga channel yang baru sekali. Teman kami Ibu Kitri ini sedang berjuang untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang selama ini dia hanya tulis vlog-vlognya di Facebook dan di Instagram. Jadi tolong di-like-kan ya, tolong di-subscribe juga. Dan tidak lupa juga di sini kan yang sedang live kan juga Pak Erben. Nah, Pak Erben punya channel walaupun logonya tidak di sini, itu gampang sekali diingat Pak Erben. Itu juga sedang melive-kan, tolong di-like dan di-subscribe ya teman-teman semua. Dengan Pak Domba Kecil. Nah, Domba Kecil juga tolong, itu gampang sekali diketiknya Domba Kecil, tolong di-like, di-subscribe juga, dan channel-channel Kristen lainnya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mengundang kalau memang mau masuk dalam grup, dalam Zoom ini, saya nggak tahu bagaimana cara Pak Apiang untuk men-sharekan itu, apakah sudah di-sharekan di live ya, untuk membagikan linknya supaya bisa masuk. Dan kebetulan ada Pak Sumarlin yang udah masuk ke sini. Sebelumnya nanti kita minta Pak Erben sama Ibu Sofia Tul untuk memberikan tambahan pemaparannya sebelum kita mengakhiri acara ini di dalam doa. Baik Pak Erben, ada tambahankah? Monitorkah Pak Erben? Oi Pak Erben. Udah mantap, udah mantap, udah mantap. Udah mantap kah? Boleh. Bagaimana Ibu Sofia Tul? Ada tambahan ya? Mantap, mantap. Oke, baik. Udah pas bumbunya. Iya, kalau saya baru dengar tuh Injilnya si Rangga itu. Hah? Iya. Iya. Injil apa namanya tadi? Injil Sunda Empire itu. Iya, baru dengar. Jujur baru dengar. Iya, kalau dia Timun Mas itu punya Sunda Empire. Baik. Oke, mantap. Baik, sebelum kita masuk di dialog, saya mau tutup dulu di dalam doa ya. Nanti setelah itu kita bebas ya. Mari Bapak Ibu satu dalam doa. Terima kasih ya Bapak untuk pengajaran yang diberikan oleh saudara kami Benedictus.
biarlah pengajaran ini semakin terbuka wawasan kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya pada waktu-waktu yang akan datang Tuhan akan memimpin kami juga sehingga kami bisa memaparkan materi-materi yang lain. Berkati secara khusus Benedictus Tuhan, agar urapan-Mu turun atas anak-Mu ini, dan berkati hidupnya di dalam berbagai bidang, baik kesehatan dan pekerjaannya. Terima kasih Bapa. Demikian juga bagi kami yang ada di Zoom ini atau di luar sana, Engkau mengurapi kami satu persatu dengan kasih anugerah-Mu, dan kami percaya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya ilahi, ala ilmi